lecture yang kedua minggu yang lalu itu kita belajar terkait dengan jaringan ya. Jaringan itu seperti apa. Jadi di sini nanti dijelaskan terkait dengan representasi dan notasi dari jaringan itu seperti apa. Kemudian tipe-tipe dari jaringan, kemudian struktur dari jaringan dan juga model-model dari jaringan itu seperti apa. Nah, ini CLO yang diinginkan adalah bagaimana Anda memahami penjelasan terkait dengan prinsip-prinsip dalam struktur jaringan, termasuk juga representasi, jenis jaringan, juga model-model jaringan, kemudian periksa secara kritis struktur jaringan dan sebagainya. Nah, ini pertama terkait dengan representasi dan juga notasi-notasinya. Jadi kalau misalkan ada sebuah network seperti ini, ya, ini kan kalau kita lihat kan sebenarnya indah sekali ya apa yang ditampilkan ini ya, penuh warna gitu ya, hampir mirip dengan kalau kita misalkan berada di puncak bukit terus melihat bagaimana warna-warni ya membentuk sebuah kota dan sebagainya. Sebetulnya dunia maya Anda, dunia online Anda itu seperti itu. Jadi ya semua semua itu sepertinya meskipun jaraknya jauh tapi terkonek gitu ya, seperti itu ya. Jadi banyak sekali model-modelnya. Nah, untuk model-model jaringan itu sebetulnya dibahas di pertemuan pertama. Jenis-jenisnya seperti apa dan sebagainya gitu ya. Ada yang citasi bentuknya, ada juga yang mungkin hubungan relationship antara orang dengan orang melalui sosial media dan sebagainya. Nah, ini konsep-konsepnya sebetulnya notasi-notasinya adalah network itu atau graph ya sebetulnya disimpulkan dengan G itu adalah V dengan koma E. V itu vertex ya, vertex. Singkatan dari vertex atau disimpulkan untuk node ya titik gitu ya, titik atau simpul, jadi dia bisa menggunakan objek, bisa merupakan vertis, kemudian bisa aktor atau bisa entity, antara entity dengan entity satu kan saling berhubungan dan sebagainya gitu ya. Itu disimpulkan dengan V besar. Kemudian link itu adalah keterhubungan ya, keterhubungan. Jadi kalau misalkan ada node satu dengan node lain atau simpul satu dengan simpul lain itu ada keterhubungan, itu biasanya disimpulkan dengan E. Nah, di sini ada dua tipe ya, ada yang berarah dan juga tidak berarah. Ya, berarah dan tidak berarah. Itu tergantung terkait kalau misalnya tidak ada bobotnya. Kalau misalnya ada bobotnya, nanti ada bobot dan tidak berbobot gitu ya. Ada jenisnya banyak sekali. Kemudian jumlah simpul itu harga mutlak dari vertex-nya ya, dari V-nya ini. Terus kemudian jumlah dari sisi atau tepi atau sebut saja link tadi itu adalah harga mutlak dari E. Nah, di sini diasumsikan tidak ada sisi U ke U, jadi artinya apa ya, circle gitu. Circle itu nggak ke dirinya sendiri itu nggak dilihat gitu ya, dan tidak ada juga sisi paralelnya. Jadi kalau misalnya kita berhubung di sosial media, itu kan ya sebetulnya bisa aja kita memberikan like, memberikan itu tidak terlalu dihitung karena kan kita nggak melihat itunya, ya. Melihat bagaimana kedekatan Anda dengan orang itu dengan siapa dan seperti apa posisinya dan sebagainya itu yang dijelaskan. Kemudian notasi-notasinya, ya misalkan graf berarah itu, ya, misalkan ada panah-panah seperti ini, graf berarah ya. Dia adalah V, E, node atau simpulnya V itu disimpulkan sebagai node-node-nya ya, simpul-simpul. Jadi U, V, kemudian W, X gitu ya, terus kemudian Y, Z. Nah, ini ada simpul-simpulnya. Kemudian ada sisi atau tepi. E itu ya U dengan V kan keterhubungan ada ya, U ke V. Kemudian dari W ke V, dari V ke W jadi karena timbal balik, jadi ada dua panah ini ditimbulkan dua, jadi W V dan VW, WV dan VW. Kemudian juga yang V dengan X juga ya, ada dua keterangan juga, jadi VX dan XV, ya kan gitu ya. Terus kemudian X dengan W, kemudian juga Y dengan V, gitu ya. Kemudian V dengan Z. Kalau boleh cek ya, apakah slide-nya bergerak nih? Gerak, Pak. Bergerak ya? Oke. Pak, gerak, Pak. Untuk ngecek aja. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat jumlah simpul yang ada itu adalah 6 ya, 6, terus kemudian jumlah linknya 8. 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuma yang berarah yang timbal balik itu dihitung 2. Ini 2, 2 jadi 4, 5, 6, 7, 8. Ada jumlah linknya ada 8. Ya, itu notasi kalau grafnya berarah ya. Nah, kalau untuk graf berarah itu notasinya seperti ini. Jadi disimpulkan sebagai graf ya. Graf itu adalah vertex, simpul atau node dengan tepinya atau linknya ya, dengan linknya.
Notasinya seperti ini, terus kemudian node itu simpul yang di sini adalah sama dengan tadi ya, UVWX YZX gitu ya, seperti ini. Kemudian sisi atau tepi dari E itu adalah ya karena nggak ada berarah ya, jadi UV gitu ya, disebut kalau misalkan ada dua arah disebut bolak-balik ya, tapi ini karena ini diambil aja salah satu ya, UV, kemudian WV, kemudian VX ya, VX, kemudian XW, kemudian YV dan VZ. Di sini kita bisa lihat bahwa jumlah simpulnya ada 6 dan jumlah sisinya itu ada 6. Jadi jumlah sisi yang berasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sisinya. Notasinya seperti itu. Kemudian tipe-tipe networknya ya. Ini ada yang directed and directed, jadi yang berarah sama tidak berarah. Kemudian ada juga yang yang berbobot dan tidak berbobot, jadi dikasih bobot gitu ya. Ada juga yang sistemnya itu ada verifikasinya ya. Ada verifikasi atau mungkin sebut saja keterhubungan antara seseorang itu bisa diukur gitu. Misalkan dia sebutnya dengan istrinya gitu. Berarti bobotnya akan lebih besar dibandingkan misalkan dia dengan seseorang yang mungkin wanita juga tapi bukan istrinya. Kan itu pasti akan berbeda ya bobotnya ya, seperti itu. Atau mungkin misalkan pelakor, mungkin sekarang lagi ramai pelakor misalnya. Pelakor itu gimana? Negatif, misalkan dikasih negatif dan sebagainya gitu ya. Contoh-contoh ya. Kemudian ada juga yang seperti ini ya, jaringan yang dengan anotasi node dan X-nya ya. Terus kemudian ada juga yang homogen, kemudian versus yang heterogen, kemudian ada multipack dan multilayer networknya, kemudian ada yang statik juga dinamik, kemudian itu beberapa ya contohnya. Contoh-contoh berikutnya, slide berikutnya akan menggambarkan terkait dengan ini. Ya. Ini adalah yang berarah sama tidak berarah, ya bedanya Anda bisa lihat ya. Kemudian ini adalah yang dibobotin dan tidak yang berbobot. Jadi ini yang tidak berbobot ya artinya Anda lihat nih kalau di sini kan tidak ada perbedaan warna, garisnya sama, tebalnya. Kalau ini kan ada beda nih. Ini tebalnya lebih beda dibandingkan dengan yang ini. Kemudian ada juga dibedakan dengan warnanya juga ada ya seperti itu. Ada juga seperti ini, misalkan 1 ke B ke C itu 1 bobotnya, kemudian C ke A itu 3, kemudian A ke B itu bisa 4 misalnya contoh ya seperti itu. Nah, bobot-bobot ini bisa diatur oleh Anda sendiri atau bisa disurvei. Kira-kira kalau dia sama temennya, ya, temen SMA itu kira-kira bobotnya berapa? Disurvei aja ya, disurvei. Jadi istilahnya misalkan coba disebar survei, misalkan Jono dengan Eko misalkan. Ini adalah teman SMA, kira-kira harus sebar. Kalau seperti itu kira-kira hubungannya berapa? Kasih aja range dari 0 sampai 5 atau 0 sampai 4 atau 1 sampai 5, kemudian disebar surveinya, kemudian diambil rata-ratanya. Nah, itu untuk bobotnya juga bisa ya seperti itu. Jadi banyak sekali cara untuk itu. Kemudian ini adalah contoh-contoh ya yang tidak yang tidak berarah dan tidak ada bobot. Ini yang berarah ada bobotnya. Anda lihat nih antara garis AB dan garis AD ini kan tebelnya beda. Kemudian ini adalah yang berarah dan tidak berbobot. Berarah tidak berbobot seperti ini, warnanya sama dan seterusnya. Ini masih dilambangkan, boleh juga ya, circle ke diri sendiri boleh. Ya, tapi sebenarnya tadi sudah dibatasi seperti itu di pertemuan depan. Kemudian ini adalah directed dan juga weighted. Jadi istilahnya yang berarah dan juga ada bobotnya. Warnanya beda ya, panahnya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi itu, yang saya katakan jaringan yang ada ada kandungan negatif dan positif dari keterhubungannya gitu ya. Jadi misalkan kalau hubungannya misalkan si A ya, hubungannya dengan si B ini misalkan dia suami istri misalkan sebut saja yang minimal misalkan ya. Yang 1 dengan 2 ini misalkan ini pelakor sebut saja ya. Itu misalkan bisa diatur-atur seperti itu. Terus kemudian ada nggak kemungkinan diselidiki kira-kira dari keterhubungan misalkan pertemanan yang banyak itu mungkin ada nggak kasus-kasus yang terjadi sekarang yang lagi marak misalkan ada pelakor dan sebagainya itu muncul nggak gitu misalnya. Itu penelitian juga yang bisa kita lakukan juga ya untuk mendapatkan. Dan itu bisa kita bobot-bobot seperti itu. Untuk bobot-bobot yang tadi apakah itu positif atau negatif ya itu tadi bisa kita survei ya, kita survei kepada khalayak seperti apa atau mungkin sebut saja kepada orang yang dia memang mempunyai kemampuan untuk justifikasi seperti itu, misalnya orang psikolog atau seperti apa ya seperti itu. Ini terkait dengan pengaruh ya, jadi network dengan pengaruh negatif dan positif. Kemudian ada juga yang seperti ini, misalkan
ada keterhubungan antara trust dan distrust ya. Jadi percaya atau yang tidak percaya gitu kan. Jack dengan Tom ini misalkan saling percaya, kemudian Jack dengan Lucky itu saling tidak percaya dan sebagainya, itu bisa nanti dilambangkan dengan graf seperti ini. Jadi U ke V itu bisa +1, misalkan W ke V itu misalkan dikasih -1 misalkan. Ya seperti itu. Jadi bisa diatur-atur lah seperti itu ya, cara-caranya seperti apa. Nah, ini contoh juga yang dengan yang dianotasi dengan note dan juga age ya. Jadi misalkan ini adalah hubungan antara paper 1 dengan paper yang lain. Ini ada paper 1, paper 2, conference-nya ya, hubungan dengan conference, kemudian ini dengan afiliasi dengan apa sebut saja sebuah MIT ya, sebuah universitas misalkan ya. Kemudian ini juga sama ya, ini universitas juga dan sebagainya. Jadi bisa diatur-atur seperti ini sehingga kita bisa mainkan juga ya kira-kira bentuk nanti network-nya seperti apa. Kemudian ini juga ada static dan dynamic network juga ya. Terus terang saya belum pernah menjumpai seperti ini ya. Mungkin contoh-contohnya kita ingin melihat ini yang static seperti apa ya. Static itu ya biasanya tidak berubah ya sama sekali ini ya. D2D-nya nggak terlalu berubah. Tapi kalau kita lihat di sini ini untuk D2D-nya berubah ya. Misalnya Anda lihat nih warnanya beda-beda ya. Kalau misalkan di sini masih biru, tapi begitu dia ke sini dia berubah jadi kuning. Terus kemudian ini jadi biru menjadi orange, misalkan ini biru jadi orange lagi, kemudian kuning tetap kuning, kemudian yang orange jadi kuning. Ya, misalkan pertumbuhan D2D-nya seperti itu. Ini contoh-contohnya. Kalau statik gimana ya? Statik biasanya ya tidak terlalu menarik ya. Istilahnya ya statis saja seperti itu. Pergerakannya jaringannya gitu aja gitu. Ada nggak yang seperti itu ya? Mungkin terlalu membosankan menurut saya seperti itu. Mungkin yang penjualan yang ini aja, penjualan yang sistemnya statis di tempat itu kan kadang-kadang juga pembeli-pembelinya tertentu ya di daerah situ juga, itu mungkin salah satu network yang statis juga. Ini contoh misalkan yang one model network yang terlabel ya misalkan ya, misalkan ini Peter dengan Mary itu friend-nya, kemudian Mary dengan Tom itu ada coworker-nya, kemudian Mary dengan Albert itu friend-nya, kemudian Peter dengan Albert itu adalah brother. Nah ini Anda tadi bisa mainkan bobotnya ya. Kalau brother itu kira-kira bobotnya berapa, kalau friend itu berapa, kalau coworker itu seperti apa ya. Seperti itu bisa diatur-atur. Ini sebagai contoh misalkan ya ini bukan berarti ini sama nggak misalnya 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2 lebih ya. Berarti ini berbeda ya, berbeda dengan itu. Ini contohnya misalkan seperti ini, keterhubungannya seperti apa gitu. Kalau apa namanya dan bobotnya bisa diatur ya. Ini berarti ini bagus ya bobotnya berat ya. Artinya berarti A dan B ini mempunyai ketergantungan yang sangat luar biasa. Jadi kalau dari B ke A itu 4, kemudian dari A ke B itu 2 misalkan diatur gitu. Kalau ini biasanya sama. Jadi C ke B itu 4, kemudian B ke C itu 4. Atau A ke C itu kan bisa dua-duanya ya. Jadi A ke C itu 2, C ke A itu 2. Jadi ini sangat subjektif sekali. Bisa diatur-atur sedemikian rupa sehingga kita bisa menggambarkan kira-kira seperti apa sih model. Dan memang harus dicoba dilakukan beberapa kali iterasi gitu. Kira-kira dengan penilaian-penilaian seperti itu tuh memang layak atau tidak gitu ya untuk dilakukan. Misalkan kita menggambarkan sebuah relationship dari sebuah node dengan node lain. Ini adalah kan tadi one mode ya, one mode ini dengan 2 mode network ya, misalkan gitu. 2 mode network itu dengan warna yang berbeda. Kalau ini kan warnanya biru semua ya. Nah, ini ada warna orange juga ya, ada orange juga. Terus kemudian bisa juga dibobotin juga seperti tadi dan sebagainya. Kemudian ada juga yang dengan ini sama ya kayaknya. Sama ya. Ini kayaknya ini ada tuh mode network yang tidak berbobot, ini yang berbobot, kemudian diulang lagi yang berbobot seperti apa. Nah ini juga ada beberapa tipe-tipe network yang mungkin terjadi ya kalau misalnya ada one mode dan two mode seperti apa. Jadi yang bisa kita mainkan adalah one mode direct, kemudian nilainya ya, value-nya seperti apa. Dan ini bisa diatur-atur sehingga nanti kita bisa mendapatkan beberapa banyak sekali tipe-tipe jaringan yang bisa kita ambil seperti itu. Nah, terus kemudian cara-caranya sebetulnya untuk transformasinya ya. Jadi memang kalau misalkan kita menghadapi suatu permasalahan yang kompleks ya, ada 2 mode itu sebenarnya bisa kita coba peringan ya di one mode ya, seperti itu. Nanti misalkan dari 2 mode itu kan misalnya ada one mode yang ada dua mode apa gimana? One mode ada 2 gitu.
atau ada 3 atau 4 ya. Nanti dianalisis satu-satu, kemudian coba dihubungkan ya seperti itu. Kemudian yang directed, yang berarah menjadi tidak berarah seperti itu. Kemudian yang ada nilainya menjadi tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Maksudnya tidak ada nilainya itu bukan berarti nggak ada ininya ya, nggak ada yang bisa kita anukan. Maksudnya yang berbobot sama jadi tidak berbobot gitu ya. Itu biasanya lebih memudahkan nanti dalam pengelolaannya. Dan itu bisa diatur-atur nanti ke depannya bagaimana caranya supaya kalau kita dapatkan modelnya baru kemudian dimasukkan bobotnya juga bisa ya. Nah, di sini juga berlangsung kalau misalkan kita mencoba ya mengurangi tadi yang ada tuh mode, kemudian yang directed, kemudian yang berbobot sama tidak berbobot tadi. Itu kan banyak informasi yang bisa kita peroleh. Nah, itu kalau misalkan dirubah jadi seperti ini, jadi informasinya jadi berkurang kan gitu ya. Berkurang ya, harapan kita memang ya berkurang tapi tidak terlalu banyak gitu ya. Ya memang pastinya kalau kita mendekati suatu model real dengan model yang pendekatan itu pasti ada banyak sekali yang hilang kan gitu ya. Tetapi jangan berlaku kebalikan. Artinya dari sedikit sekali informasi Anda bisa mendapatkan banyak informasi. Itu berarti ada banyak korupsi. Ada banyak yang istilahnya yang Anda dibuat rekayasa kan sehingga banyak informasi yang bisa masuk. Itu tidak diperbolehkan ya, diaturkan seperti itu. Jadi artinya more information dan less information itu bukan berarti ya kita harus meminimalisir sedikit mungkin informasi yang hilang. Tapi pastinya kalau kita rubah dia jadi bentuk 2 mode menjadi 1 mode, kemudian yang berarah menjadi tidak berarah, kemudian yang berbobot jadi tidak berbobot, itu larinya pada yang tadi itu bahwa pasti akan ada informasi yang hilang seperti itu ya. Nah, ini contohnya misalkan dari 2 mode menjadi 1 mode, misalkan seperti ini ya, ada misalkan ini terus kemudian dirubah menjadi yang ini dan menjadi yang seperti ini ya. Seperti itu. Jadi ini yang ada yang tidak ada nilainya tadi ya, bukan yang tidak ada bobotnya, yang ini ada bobotnya, jadi rubah seperti itu. Dan dengan kondisi misalkan meminimalisir yang ini kan dianggapnya sebagai penghubung tetapi tidak terlalu berperan gitu ya, mungkin sebut saja di situ ya. Jadi makanya ya kita coba langsungkan aja dari A ke B. Pastinya informasi yang ini yang banyak ini akan menjadi berkurang kan pastinya gitu. Yaitu ini nanti yang merah-merah itu bisa juga diwakili dengan bobot, ya, bobot-bobot tadi. Artinya berarti kalau B ke A ya, B ke A itu kan lewat lewat merah ini. Itu artinya berarti kalau 2 itu berarti cukup cukup signifikan orang ini ya yang menghubungkan antara A dan B ya, dan seterusnya. Jadi sebuah permasalahan yang berat itu sebetulnya ya harus dicoba dipecah-pecah, dicoba diperingan supaya kita tidak terlalu berat untuk memikirkannya. Seperti itu. Oke, kemudian ada pengetahuan terkait dengan matriks agensi ya, agensi. Itu definisinya seperti apa? Ini adalah asumsi ya bahwa kalau E itu link tadi ya, X gitu, itu adalah ini yang menghubungkan antara PJ dengan PK atau sebuah simpul dengan simpul lain ya. Kemudian vertex ya, PJ dan PK itu disebut sebagai adjacent. Jadi PJ dan PK ini seperti itu. Kemudian tepinya E1 itu dikatakan sebagai insiden Newport ya. Insiden Newport, kemudian degree-nya itu adalah vertex jumlah dari tepi yang status sebagai insiden Newport tadi ya. Itu berapa banyak yang ke sini. Jadi kalau ini ya kita lihat derajatnya kalau misalkan cuma 1 ya 1 derajatnya. Jadi kalau misalkan ada banyak nanti yang ke sana misalkan bolak-balik itu berarti harus dihitung lagi. Nah, ini contoh sebagai harga mutlak dari vertex-nya itu adalah jumlah dari node-nya ya, jumlah dari node-nya. Ya. Dan biasanya bentuk dari matriks agensi itu adalah persegi, square ya, persegi jurusangkar gitu ya. Di mana melambangkan ukuran node-nya. Jadi node kali node gitu ya. Nanti ada juga yang pakai ini kan number of node ya. Nanti ada juga number of link-nya juga ada ya. Jadi ada 2 matriks yang bisa kita dapatkan di situ. Jadi dari kita melihat node-nya dan juga bisa melihat dari link-linknya, ya. Link-link atau sisi atau tepinya ya seperti itu. Dan biasanya isinya dari 0 sampai 1. Kalau misalkan tidak ada arahnya, tidak ada bobotnya gitu, biasanya 0,1 seperti itu. Nah, ini kalau misalkan 1 itu apa definisinya? Itu adalah di mana ada keterhubungan, ada tepi yang mewakili antara node I dan node J.
Kalau nol itu berarti tidak ada relationship atau linknya tidak ada link, tidak ada tepinya di situ ya. Kemudian, nah ini contohnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya keterhubungan seperti ini, di mana dua arah gitu ya, dua arah, maka kita bisa lihat bahwa satu itu terhubung dengan tiga ya, satu dengan tiga, kemudian dua itu dengan berapa nih? 3 dan 6. 3 dan 6. 3 itu berarti banyak ya, dia dengan 1 oke, dengan 2 oke, dengan 6 oke, dengan 5 oke, dengan 4 oke. Jadi kalau Anda lihat ininya 3 itu berarti kalau misalkan kita melihat itu keterhubungan antara seorang dengan seseorang yang lain, itu berarti ketuanya ini ya. Semua informasi kan dia boleh ke dia ya, senantiasa ya. Ini boleh ke dia. Ya kalau di bola itu mungkin playmaker ya. Playmaker yang dia ngoper ke sini balik lagi, ngoper sini balik lagi supaya ya harapannya supaya bingung ya. Kadang-kadang ya berarti kalau kita ingin menyelidiki orang keterhubungan dari sebuah relationship seperti ini, berarti nomor 3 itu berpengaruh sekali. Nomor 3, nomor 6, nomor 2 ini sangat berpengaruh ya, karena semua juga seperti itu. Kemudian untuk direktifnya kalau misalnya model seperti ini itu memori yang dibutuhkan itu adalah ini O derajat ya, derajat memorinya itu ON kuadrat ya, kalau seperti ini. Ini ON kuadrat itu berarti dari ini ukuran matriknya, berarti 6 kali 6, 6 kali 6, 36. Kemudian yang ini adalah contoh directed ya, yang berarah ya, berarah. Ini 3 ke 1 searah, tapi 1 ke 3 nggak boleh, nggak bisa, kemudian 1 ke 2 boleh, 2 ke 1 nggak boleh, 2 ke 3 boleh, 3 ke 2 nggak boleh. Jadi hubungannya seperti ini. Jadi 1 ke 2 ada, 2 ke 3 ada, 3 ke 1 ada. Ini kalau kita menjumpai seperti ini banyak sekali nol yang ini ada ya. Nah, kemudian kalau seperti ini gimana? Nah, nanti Anda coba lihat-lihat lagi lah seperti apa kalau misalkan seperti ini. Nanti dibahas di belakang ada. Kemudian untuk yang tidak berarah seperti ini. Ini adjektif agensi matriknya apa ya, seperti itu. Jadi kalau seperti ini berarti seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi memang kalau kenapa seperti ini Pak ya, kesepakatan yang undirected itu seperti ini. Jadi karena satu arah. Kalau yang tadi kan directed ya, directed itu berarti berarah. Jadi 2 ke 1 juga bisa, 3 ke 2 juga bisa. Tapi kalau di sini itu berarti nggak bisa. Anda lihat ya. Yang ini ya, 2 ke 3 itu bisa nggak? 2 ke 3 bisa ya sebenarnya ya. Cuma memang cukup diwakili dengan tadi itu 3 ke 2 tadi. 3 ke 2 itu satu wakil saja. 3 ke 2 satu wakil dan seterusnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini itu memori yang dibutuhkan ya, derajat memorinya itu adalah setengah kali n min 1. Jadi kalau di sini berarti jumlahnya itu adalah setengah kali berapa nih? 5 ya, 5 dikalikan dengan 6. Jadi 30, 15 ya. Jadi 6 ke 2 ke 6 itu dihitung 1 ya. 2 ya, berarti 6 2 1 dan seterusnya. Jadi kalau dilihat itu ukurannya adalah 15 ya derajat. Dan ini memang kita melihat bahwa banyak sekali nilai-nilai nol yang muncul ya. Kemudian ini juga contoh lagi yang undirected ya, untuk matrik agensinya seperti ini juga ya, bisa dilambangkan seperti ini juga. Jadi ya seperti ini. Jadi 1 ke 2, jadi misalnya bisa dianggap sebagai dua arah gitu ya, bisa juga ya. 1 ke 2, 1 ke 3, jadi keterhubungan 1 ke 2, 1 ke 3, kemudian 2 itu berarti ke 1 dan 3, kemudian 3 itu dari 1 ke 1. Kemudian ini juga ada terkait dengan agensi listnya, ya. Kalau bentuknya seperti ini gimana? Bentuknya seperti ini gimana? Ini bentuknya seperti itu. Nanti silakan Anda baca-baca lagi kalau misalkan ini kita coba diskusikan. Kemudian untuk undirected juga seperti ini. Jadi ini kasusnya seperti ini. Kalau seperti ini gimana gitu ya representasinya ya seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke matrik yang ada bobotnya ya, ada bobotnya. Penjelasannya juga mirip-mirip dengan tadi ya, bahwa 0 itu mendefinisikan sebagai ini tidak ada keterhubungan di situ, tidak ada tepi di situ gitu ya.
Terus kemudian mungkin bedanya nanti ada berat ya, ada apa namanya, ada bobot untuk masing-masing tepinya tadi ya. Jadi misalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan lambang yang sini kan ini lebih tipis dibandingkan ini ya. Kalau misalnya kita lihat ini kan tipis-tipis, jadi ini lambangkan dengan 0,5. Sedangkan untuk 2 ke 3 ya, 2 ke 3 itu agak tebal ya dibanding ini, jadi 1. Kemudian dari 3 ke 1 itu lebih tebal lagi, jadi dikasih 6,2 ya, seperti itu. Jadi dibobotin lebih, kalau tadi kan 1,0 1,0 ya, kalau ini dia sangat tergantung kepada definisi yang kita definisikan di depan. Ini juga sama, untuk merah misalkan ditambahkan dengan -1, jadi 0,5, -1, dan 2. Nah, kalau ini juga bisa dibobotkan seperti ini. Jadi untuk 1 ke 2 itu kasih bobot 5, 2 ke 3 itu kasih bobot 4, 2 ke 6 itu 6, dan 2 ke 4 itu 6, dan seterusnya. Bisa dibobotin seperti itu. Nah, ini at list yang tadi ya. At list yang tadi, yang sempat ya cukup membingungkan, tapi posisinya kayaknya di situ gitu ya. Oke, nah ini adalah kalau bentuknya itu indirect. At list-nya seperti apa gitu ya bentuknya ya. Jadi kalau kita lihat nih 1 dengan 3, 1 dengan 3, 2 dengan 3, 2 dengan 6, kemudian 3 dengan 4, 3 dengan 5, 3 dengan 6, dan 3 dengan 2. 3 dengan 2. Oh, 32 itu disamakan dengan 23 ya. Disamakan dengan 23. Karena tidak ada arah jadinya dianggap sebagai nilainya sama, nilainya sama. Jadi akhirnya berarti 32 sama 23 itu dianggap sama, seperti itu. Jadi memorinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 kali 2 ya. 6 kali 2. Oke, ini contoh kalau misalkan undirected eclipse-nya ya, misalkan seperti ini tanpa ada bobotnya ya, misalkan ya. Ini berarti 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Seperti ini. Kemudian ini ada apa? Ada bobotnya ya, ada bobotnya. Jadi ini kalau ini kan warnanya tidak sama, jadi 1, 2, 2, 3, 3, 1 gitu ya. Kemudian untuk yang ini itu di apa namanya? Oh, jadi mungkin kalau yang tadi ya, sudah diingat nih, jadi ingat sebentar ya. Yang ini tuh UV itu ya, UV itu 1 ke 3 gitu ya, 1, 3. Terus habis itu berapa dari 3 ke 5, kemudian 3 ke 4 gitu ya. Kemudian dari 2 ke 4, dari 4 ke 6, jadi U itu adalah posisi awal, kemudian V-nya itu posisi akhirnya gitu. Nah, ada panahnya, karena ada panahnya jadinya 1 ke 3 ya, 1 ke 3. Kemudian jadi dari situ nanti kita melihat ukuran dari apa, titik pusatnya apa, asalnya mana, kemudian ujungnya mana, gitu. Melihat listnya itu ya, seperti itu. Jadi jadi ingat ya sebentar. Jadi seperti itu penjelasan dari at list tadi. Ya, yang ini ya. Oke. Kalau seperti ini ada bobotnya ya, ada bobotnya. Itu dibuat seperti ini. Jadi 1, 2 ya, 1, 2 ini bobotnya 0,5, kemudian 2, 3 itu 1, kemudian 3, 1 itu 2. Ya, seperti itu. Kemudian ini juga sama, yang tadi misalkan yang merah itu dilambangkan dengan -1, kemudian yang tebal ini dikatakan hijau ya, yang hijau ini adalah 2. Kemudian yang tipis ini adalah 0,5. Seperti itu. Nah, ini reviewnya juga ya, untuk membuat at list ini berarti ya tadi ya UV tadi 02, kemudian apalagi 13, kemudian 23, 24, terus kemudian 35, 45 ya, benar ya seperti itu. Kemudian juga ada namanya insiden matrik ya, insiden matrik. Matrik itu ya tadi tuh yang sempat ada pertanyaan tadi yang terkait dengan listnya seperti apa, matriknya seperti apa. Tapi Anda nanti coba-coba lah ya untuk yang depan ya. Ini karena ini menceritakan terkait dengan hubungan antara ini adalah simpulnya atau node-nya dan ini adalah link-nya. Jadi kalau W itu kan W ke X ya. W ke X itu kan ada hubungan ya, A ya. Ini juga sama, W ke A itu berarti ada, terus kemudian WB ada, dia C nggak punya, D nggak punya, E nggak punya. Kalau X-nya berarti dia A ada, D-nya nggak ada, kemudian C-nya ada, D-nya ada. Dan kebetulan A, C, D itu dimerahin, itu X ini, untuk menyatakan X ya. X-nya itu berarti A,
C, D. A, C, D. Kemudian Y-nya itu berarti apa? B ya. B ada, kemudian C ada, kemudian D ada, dan E. Jadi ada kecuali A dia nggak punya. Tidak ada relationship di situ. Kemudian Z-nya itu adalah cuma satu, yaitu ke Y saja, ke E saja, ya, seperti itu. Ini adalah matrik insiden, ya, seperti itu. Ini menceritakan terkait dengan keterhubungan antara node dengan tepinya, ya, A, B, C, D dan sebagainya. Nah, ini Anda nanti silakan untuk dilihat-lihat lagi di sini bahwa degree dari DF itu adalah jumlah dari insiden X-nya, ya, insiden tepinya, ya, tepi insidennya. Berarti kira-kira kalau V itu kan 5 ya, benar kan? V itu berarti ke Z. Ini kan tepinya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan gitu ya. Kalau ini ya ini ada indirectnya ya, indirect V-nya itu apa? Atau kemudian out directnya apa? Jadi yang keluar yang masuk ke dia berapa banyak? Kalau Anda lihat nih yang masuk ke dalam V, panah yang masuk ke dalam V itu kan 1, 2, 3, 4. Jadi in degree-nya itu berarti ada 4. Sedangkan out degree-nya ya berarti yang keluar dari V berarti ada 1, ada 2, berarti ada 3 ya, ada 3. Berarti out degree-nya ada 3 ya. Jadi yang menuju ke dia, yang keluar dari dia berapa? Kalau dia berupa garis berarah, grab berarah. Kalau yang grabnya tidak berarah tuh tadi ya, lihat pokoknya tepi yang menghubungkan ke dia dengan yang lain itu berapa banyak? Kalau W berapa kira? W ada 2 ya, 1 dan 2. Kalau X ada 1 dan 2. Kalau Z berarti cuma ada 1. Kalau Y ada 1 saja. Kalau U ada 1 saja. Ya, seperti itu. Oke, kemudian ini adalah interpretasi dari network itu ya, sebagai kesimpulan bahwa sebuah model yang mengintegrasi antara komponen-komponen yang ada, kemudian informasi yang membagi ya node dengan ke node atau node via tepinya ya, node ke node dengan via tepi ya, seperti itu. Jadi membagi, jadi seperti jalur informasi gitu. Jadi kalau network itu adalah jalur informasi yang dimana dia menghubungkan antara node dengan node lain itu dengan via relationship yang tadi didefinisikan. Jadi makanya di situ kalau kita bicarakan misalkan menarik suatu topik, suatu hashtag atau tagar itu bisa ambil, kemudian keluarkan dari situ nanti akan melihat keterhubungan orang-orang yang terlibat di situ. Jadi node satu dengan node lain itu keterhubungannya seperti apa. Oke. Nah ini struktur dari networknya. Ya ada ini contoh kalau misalkan 1000 ya, 1000 node, 1000 orang gitu yang terhubung di sini. Kemudian ini adalah kalau misalnya 1.500, ya, 1.500 node itu seperti apa, makin crowded ya. Kemudian ini adalah 20.000, mendekati 20.000. Terus kemudian ini adalah 500.000, 500.000 seperti ini. Ini adalah contoh kalau 500.000 juga, dan semakin berwarna ya, asik ya, kelihatannya indah gitu ya, kita lihat ya. Terus kemudian ini adalah sebuah ini, kalau contohnya ini 8.000 ya, 8.000 itu seperti Facebook. Facebook itu ya mungkin node antara satu dengan yang lain itu 8 million, tapi untuk tepinya atau egg-nya itu ada sekitar 1 billion. 1 billion itu berarti 1 miliar. Ini 8 juta, kemudian keterhubungan 8 juta itu bisa diatur-atur atau bisa didekati dengan 1 billion atau 1 miliar. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, Facebook itu sudah node-nya itu di atas itu ya. Ini ada sebuah ini ya 8 juta. Nah, kalau yang ini ya Anda lihat 1 miliar node ya. Keren sekali ya. Jadi memang benar-benar membentuk dunia ya, misalnya ini Afrika, kemudian Amerika Latin ya, Amerika Latin, ini Afrika. Afrika Anda lihat nih masih sepi ya terkait sosial media. Jadi dari sini sebetulnya Anda bisa lihat ya pasar-pasar kalau seperti apa, kayaknya cocok agak berat yang jual di Afrika ya. Kenapa? Karena ya sebut saja tidak terlalu banyak yang ada di sini. Indonesia di sini, ini Australia, ini Amerika Latin, Amerika sudah luar biasa. Kemudian ini Eropa dan juga Asia beberapa ya di sini dan seterusnya. Ini Asia bukan? Ini di atasnya Afrika ya. Afrika berarti Eropa ya. Eropa, Asia berarti sini. Ini India nih. India itu cukup juga ini ya. Nah, saya nggak tahu kenapa Rusia nggak bisa digambarkan atau Cina dan sebagainya, mungkin karena
ketercukupan gambarnya ya, nggak bisa digambarkan. Oke, seperti itu. Di Facebook ada lebih dari 1 juta ya, 1 miliar node. Jadi di sini akan bisa kita lihat bahwa Anda bisa ngitung-ngitung ya, kira-kira kapasitas kalau asumsi bahwa 4 bit per integer itu seperti apa dan seterusnya nanti bisa dihitung-hitung. Matrik agensinya gimana, kemudian agensi list-nya gimana, egg list-nya seperti apa. Jadi ada definisi matrik agensi, list agensi, dan juga ada egg list. Ya, jadi itu masing-masing juga pastinya membutuhkan memori yang tidak kecil ya seperti itu. Ini pengukuran terkait dengan jaringan-jaringannya di situ ya. Terus kemudian ini ada 4 matrik interesting yang pentut kita ini ya, kalau saya berhubungan dengan properti dunia real gitu ya. Ada density, ada degree, ada komponen, ada distance, kemudian ada clustering, koefisien dan sebagainya. Nah, di sini ya Anda baca-baca lagi ya, density itu gimana cara perhitungan dan sebagainya. Kemudian ini adalah model-model dari network-nya ya. Ada seperti ini, jadi kalau distribusi dari degree-nya itu seperti ini. Misalkan kalau ada seperti ini, berarti yang ke kanan itu makin tinggi, kemudian yang ke kiri makin rendah. Ini juga sama, kalau misalnya ada grafik seperti ini, berarti bisa kita lihat bahwa node dari degree-nya itu semakin ke kiri, semakin kecil, semakin kanan, semakin besar. Ini juga sama, ini adalah distribusi terkait citasi ya, citasi dari sebuah paper. Sebuah paper, frekuensinya dan juga hubungan dengan degree. Semakin banyak frekuensi berarti degree-nya makin kecil ya, degree-nya makin kecil. Frekuensi semakin semakin kecil atau frekuensi yang ini makin ya, atau degree-nya makin banyak di sini ya, seperti itu. Ini highest degree juga distribusi yang tadi berapa ya, kapasitas 8.000 ya, 8.000 node tadi ya, 8.000 node. Nah, ini ada juga yang menyelidiki terkait dengan network Bitcoin-nya seperti apa ya. Ini juga lagi rame ya topik-topik ini ya, kalau misalkan Anda nanti tertarik Bitcoin juga bisa masuk ya. Ini juga konsep dari pad ya, padnya seperti apa, kalau misalkan ada gambar seperti ini kira-kira seperti apa ininya, degree-nya dan sebagainya. Kemudian ini ada sirkuit ya, definisi dari sirkuit, simple padnya misalkan dari 1, 2, 4, 5 misalnya. Kemudian padnya sendiri adalah 1, 2, 4, 5, 4. Balik lagi ke 4. Kemudian ada sirkuit. Sirkuit itu berarti memutar ya. Jadi 1, 2, kemudian 4, 5, 4, 1. Ya, kembali ke titik awal. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya jalan-jalan juga bisa kita bikin juga seperti ini. Antara terminal satu dengan terminal lain gitu ya. Kita bicara terkait dengan sebut saja terminal kereta atau terminal bis atau stasiun bis atau stasiun terminal stasiun kereta atau terminal dari bis atau angkot dan sebagainya, itu bisa nanti kita atur-atur ya, sehingga ini crowded nih, terlalu crowded berarti ya perlu ada semacam supaya dikurangi atau seperti apa sehingga kemacetan bisa diuraikan ya. Jadi nanti kan kalau bisa lihat ya, kalau Anda ke Bogor gitu misalkan ya, ke Bogor itu kan definisi banyak orang nyebut selain kota hujan juga kota angkot ya. Jadi hampir setiap gang itu ada angkotnya. Saya nggak tahu perizinannya seperti apa, kok seperti gampang sekali mengizinkan trayek itu seperti gampang. Nah, untuk menguji trayek-trayek itu sebetulnya Anda bisa mempraktekkan graf ini. Di graf itu bisa dipakai. Ini circle ya, circle itu seperti apa? Jadi 4 ke 5, 5 ke 3, 4, 5, 5, 4 cycle. Kemudian ini ada definisi terkait dengan komponen dari indirect network juga. Anda silahkan baca-baca juga, bisa dimasuk ya. Kemudian ini ada contoh terkait dengan komponen dari direct network yang ada arahnya ya. Jadi di sini ada strongly dan weakly ya. Anda lihat di sini ada 3 kelompok ya, ada yang strong itu koneksi dari A, B, dan E, kemudian ada juga yang E dengan G, kemudian C, D, dan H. Dan saya kira banyak sekali yang bisa kita mainkan ya. Kalau kita plotting di sini juga bisa nanti ya, atau seperti apa. Jadi Anda bisa mendefinisikan ya kira-kira alur-alur ini kira-kira ada bobotnya seperti apa, sehingga dari situ ya bisa kita buat cluster-cluster ya, seperti apa, sehingga nanti kita bisa definisikan mana yang strong, mana yang weakly, dan sebagainya.
Oke, ini contoh-contoh ya. Kemudian ada konsep juga small world ya, small world. Ini dipakai oleh Facebook ya, Facebook. Konsepnya ini disampaikan oleh Ward dan Bogart tahun 1998 ya. Kemudian disitasi ya sebanyak 34.477 gitu ya. Ini konsepnya itu sebetulnya ini yang dijelaskan di sini ya. Bahwa teman dari teman itu juga sering disebut teman. Jadi teman dari temannya. Makanya kalau kita misalkan kita add teman kita, gitu, teman kita itu biasanya langsung ada semacam reminder atau rekomendasi. Oh, ini teman-teman yang mungkin bisa di add lagi. Misalkan ini mutual friend-nya berapa banyak dan sebagainya. Dari situ kan kita bisa melihat. Bahkan katanya hanya perlu ada 6 lompatan atau 6 keterhubungan seperti ini yang memisahkan 2 orang di dunia. Jadi kalau Anda lihat ini kan ada 1, 2, 3, kemudian dia terhubung oleh network tertentu, kemudian dia terhubung dengan network, terus ketemu. Jadi sebetulnya kita ingin menemukan S dan T ini seperti apa. Itu kan kadang-kadang kalau kita ketemu misalkan grup-grup SMA atau apa, kita ingin mencari teman kita yang sebut saja dulu pernah sebut saja dekat dengan kita misalkan ya. Itu bisa nanti dengan lompatan itu sebetulnya paling maksimal itu 6 lompatan. Maksimal ya, maksimal. Kalau minimalnya gimana? Ya bisa mungkin dengan sekali lihat bisa, ya, 2 kali, 3 kali. Tapi yang paling maksimal itu 6. Pasti kita bisa menemukan teman kita, ya. Seperti langkah-langkahnya ya. Kita melihat mutual friend kita atau mungkin teman SMA kita, kemudian teman SMA kita nanti kita klik lagi dan seterusnya. Itu bisa sekali klik bisa, 2 kali, 3 kali, maksimal 6. Itu small world ya. Jadi dengan adanya konsep yang ditawarkan ini, network itu hanya dengan 6 lompatan aja kita bisa menemukan ya teman-teman kita seperti apa. Ini definisi dari itu. Oke, ini adalah ringkasan ya yang kita bahas minggu yang lalu seperti itu.